cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati, kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kudus, saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu untuk bersyukur karena Engkau masih memberikan kami hari ini Bapa, untuk kami bisa bersama-sama beribadah di dalam hari Paskah ini, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami dengan jalan kayu salib. Dan kami bersyukur Bapa, karena sampai pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah dan juga berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah melalui firman yang akan kami dengar, firman ini senantiasa merubah kami untuk kami bisa mengenal akan Yesus Kristus, sehingga kami lebih percaya lagi kepada firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan segala pikiran yang jahat, pikiran yang tidak benar yang akan mengganggu kami untuk fokus kepada firman Tuhan. Izinkan untuk firman itu nantiasa dapat tertanam di dalam setiap kami anak-anak-Mu untuk menghasilkan buah-buah yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan untuk melewati masa-masa sulit di saat-saat ini Bapa. Dan juga kami bisa mengenang akan kesengsaraan anak-Mu ya Bapa, sehingga Dia harus mencurahkan darahnya di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi hari ini kita melakukan ibadah Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus
mati di atas kayu salib. Nah, judul hari ini adalah Darah yang Kudus. Kita baca bersama-sama ayat pembacaan kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Jadi, kita semua mungkin telah belajar dan tahu tentang sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka selama hidup di Mesir menjadi budak. Dan pada saat itu, Mesir di bawah kepemimpinan Raja Firaun. Dan Raja Firaun ini adalah raja yang sangat kejam. Jadi kekejaman Firaun ini pun membuat bangsa Israel tersiksa. Karena bangsa Israel tersiksa, akhirnya bangsa Israel ini meminta pertolongan daripada Allah. Dan Tuhan mendengar seruan bangsanya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan telah pilih. Jadi, Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Dan Tuhan pun memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun, yang pada saat itu adalah raja di Mesir, untuk dapat membawa orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan Allah telah berikan. Musa pun datang dan memperingatkan Raja Firaun ini untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Musa bilang, kalau tidak dikasih, maka Allah akan beri peringatan kepada Raja Firaun. Tetapi Firaun menolak membebaskan bangsa Israel. Karena dia merasa bahwa dialah yang paling berkuasa. Makanya dia tidak mendengar peringatan dari Musa tersebut. Lalu kemudian Allah memberikan 9 tulah ke bangsa Mesir ini sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya dan dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun. Tetapi hati Firaun kan sangat keras kan? Makanya dia terus menolak dan tidak mau membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah yang ke-10, Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan nanti di tengah malam. Dan setiap anak sulung Mesir akan mati. Bukan hanya anak sulung Mesir saja, tetapi hewan-hewan pun yang sulung juga mati. Peliharaan-peliharaan semuanya mati. Ini yang Allah berikan, yang Allah katakan kepada Musa. Tetapi Allah mempunyai rencana untuk bangsa Israel. Dan Tuhan memerintahkan untuk menyembelih
atau memotong anak domba jantan yang tidak bercela. Dan bila tidak ada domba, mereka juga boleh menyembelih kambing. Kemudian, dari penyembelihan anak domba tadi, diambillah darahnya sedikit. Kemudian, dioleskan pada tiang pintu pada setiap rumah-rumah di mana orang yang menyembelih dan juga memakannya. Jadi, setelah disembelih, mereka harus memakan daging domba yang tadi itu atau daging kambing tadi tersebut pada malam itu juga. Dan cara mengolahnya bukan dengan direbus atau digoreng, tapi diapain? Dengan cara memanggangnya. Jadi daging domba tersebut harus dipanggang. Dan mereka juga harus memakannya dengan apa? Dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Maka pada malam itu Tuhan pun menjalani tanah Mesir. Dan apabila ada darah pada tiang pintu, Tuhan akan melewatinya. Dan Tuhan membunuh tiap anak sulung Mesir. Dan juga anak sulung siapa? Iya, Raja Firaun. Jadi inilah menjadi Paskah bagi Tuhan. Dan cerita penyelamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini merupakan awal dari kisah penyelamatan yang besar yang Allah berikan kepada dunia. Seperti yang telah kita ketahui, iblis terus ada di dunia ini. Dan iblis, dia mau manusia itu menuruti perintahnya. Itu sebab hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman. Ada yang tahu hukumannya? Ya, hukumannya adalah maut. Oleh karena itu, di sini Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus memperingati hari Paskah untuk yang terakhir kalinya. Tetapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa dialah domba itu. Dan seperti anak domba yang mati, untuk anak sulung bangsa Israel, supaya mereka bisa hidup bersama dengan keluarganya, maka Yesuslah yang mati, Yesuslah yang dikorbankan, atau Yesuslah yang disembelih, kan? Supaya apa? Supaya manusia itu dapat hidup. Dan manusia ini pun dapat berhubungan kembali dengan Allah. Itu sebab bagaimana kita sampai hari ini memperingati hari raya Paskah. Untuk apa? Untuk kita semua bisa mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya. Allah mengasihi anak-anaknya. Allah mengasihi jemaatnya. Allah mengasihi anak-anak di sekolah minggu. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk
menyelamatkan kita semua. Yang tadinya kita harusnya jatuh ke dalam maut, dan sekarang kita bisa berubah untuk terus hidup bersama-sama dengan Allah di kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan segala firman yang Kau berikan kepada kami, segala pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, yang selama ini kami tidak bisa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang Kau utus itu. Biarlah kami bisa mengenal orang yang Engkau utus ya Bapa, untuk membuat kami bisa kembali kepada Engkau. Dan biarlah melalui firman ini kami semakin sadar begitu besar akan kasih-Mu kepada kami, orang-orang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.